Bab 1. Andrea dan Samuel sedang melihat-lihat tempat pernikahan mereka nanti. Persiapan pernikahan mereka sudah 90%. Jadi, Samuel dan Andrea pergi untuk mengecek. Andrea merasa sangat puas karena persiapan pernikahan mereka sudah hampir selesai. Di samping itu, Andrea juga merasa senang karena selain itu, acara pernikahan mereka mendapat diskon 70% dan sisanya dibiayai oleh perusahaan di mana Samuel bekerja. Andrea senang karena mereka tidak mengeluarkan biaya pernikahan. Tentu saja, karena yang namanya gratis itu sangat enak dan harus dinikmati, kawan. Jadi, Andrea maupun Samuel tidak harus mengeluarkan uang pernikahan mereka untuk membeli rumah dan perabotannya. Bahkan, rumah beserta perabotannya juga diberikan dari perusahaan. Bahkan tiket bulan madu ke 5 negara dan liburan selama sebulan penuh juga dibiayai oleh perusahaan. Lalu, apa pekerjaan Samuel? Sehingga perusahaan di mana Samuel bekerja membiayai semua fasilitas pernikahan dan lain sebagainya. Pekerjaan Samuel adalah manajer, penjualan, dan tim kerja Samuel selalu mencapai kesuksesan di setiap akhir tahun. Tentu saja atasan sangat senang dan bersyukur karena kinerja tim Samuel. Dan pekerjaan Andrea, dia memiliki butik dan bulan lalu ia membuka satu cabang karena butiknya sangat banyak pengunjung. Pengunjung butik Andrea bukan dari kalangan biasa saja, tapi dari kalangan artis dan selebriti datang ke butiknya. Bahkan karir Andrea sudah diakui oleh dunia, karena pakaian yang telah ia buat berhasil masuk ke internasional dan banyak digunakan oleh artis-artis. Bahkan perusahaan tempat Samuel bekerja juga pernah menyponsori butiknya untuk membuka event peluncuran model pakaiannya. Awalnya Andrea tidak menyangka bahwa butiknya bisa berkembang pesat hanya dalam 3 bulan dari pembukaan. Andrea bahkan pesimis dengan apa yang ia lakukan. Tapi suatu hari ada artis terkenal datang ke butiknya dan memakai pakaiannya di acara penghargaan. Dan ketika itu pula butik Andrea menjadi terkenal. "Bagaimana sayang? Kau suka?" tanya Samuel membuat Andrea tersenyum senang. "Suka sekali, aku menyayangimu sayang," jawab Andrea mencium pipi kiri Samuel. "Setelah ini, pulang atau makan di luar?" "Pulang saja, aku akan memasakkan makanan lezat untukmu." "Benarkah?" "Tentu saja sayang." Setelah kedua pasangan yang akan menikah itu pergi, seseorang muncul dari balik dinding dengan menggunakan pakaian serba hitam, lalu ikut pergi meninggalkan hotel. Sesampainya di apartemen, Andrea langsung memasakkan makan siang untuk Samuel. Dalam urusan dapur, Andrea adalah jagonya, karena ibunya selalu mengatakan wanita harus pandai memasak, agar nanti suami akan sering makan di rumah dibanding di luar. Dan Andrea percaya itu, karena ia sudah menyaksikan sendiri wujud dari perkataan ibunya. Ayahnya selalu makan di rumah, dan kerap kali menolak ajakan teman-temannya makan di luar, karena kata ayahnya masakan ibunya tiada duanya. Pernah makan di luar, itu pun sesekali, dan bersama ibu atau memang ada acara kantor yang diwajibkan ayahnya untuk berada di sana. Setelah makan siang bersama Samuel, berpamitan pulang karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebelum mereka menikah nanti, Samuel tidak mau ada pekerjaan yang mengganggu pikirannya. Andrea menyalakan televisi karena tidak ada lagi yang ia kerjakan. Belum lama menonton televisi, Andrea sudah bosan lalu matikan televisi dan masuk ke kamarnya. Tidak lama kemudian, ia keluar dari kamar dan siap menuju butik. Andrea bukanlah wanita yang tahan berdiam diri tanpa melakukan apapun. Karena dari kecil ia sudah dituntut untuk mandiri. Apapun yang ia lakukan sendiri, mulai dari setelah lulus sekolah menengah atas, ia sudah membiayai kuliahnya sendiri. Bahkan karena orang tuanya tidak mampu membiayai kuliahnya. Keluarga Andrea sangat kaya, bahkan kekayaan tidak bisa habis dalam 7 turunan. Andrea melakukan itu karena memang ia sudah menjadi tradisi keluarga begitu. Dan hidup dengan membiayai kuliah dengan kerja paruh waktu, itu mengajarkan Andrea kalau hidup itu keras dan butuh perjuangan dari nol dulu baru sukses. Awalnya Andrea tidak tahu menau akan itu. Andrea bahkan mengira orang tuanya sangat jahat padanya. Andrea bahkan mengira kalau dia bukan anak ayah dan ibunya. Tapi seiring berjalannya waktu, Andrea mengerti semua itu. Hasil didikan orang tuanya lah yang membuatnya berhasil sekarang. "Deh, kemari," tanya Cindy, sahabat Andrea yang kebetulan singgah di butiknya. Dea adalah panggilan orang-orang terdekat Andrea. Rea atau Andrea
Kalau ada yang memanggil Andrea dengan panggilan itu, tandanya mereka bukan orang terdekat Andrea. Jawab Andrea meletakkan tasnya di atas meja. Bagaimana persiapan pernikahan kau dan Sam? Sudah selesai? Tanya Cindy ikut duduk di sebelah Andrea. 90% sudah, Sin. Kau mau minum apa? Tanya Andrea membuat Cindy menggelengkan kepalanya. Aku hanya mampir membeli beberapa pakaian dan aku menemukanmu di sini. Aku kira kau sedang bersama Sam. Aku turut bahagia atas pernikahan kalian. Sam sedang mengurus pekerjaannya. Terima kasih, Beb. Jawab Andrea memeluk Cindy. Mereka bukanlah teman 1 atau 2 tahun, tapi mereka sudah berteman dari kecil, jadi tidak ada rahasia di antara mereka. Bahkan rasa senang Andrea adalah rasa senang Cindy, dan begitu juga sebaliknya. Aku pulang dulu. Mami sudah menelponku berkali-kali. Takut sekali jika anak gadisnya ini diculik. Ujar Cindy berpamitan membuat Andrea tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Oh ayolah Sin, siapa yang menculik tante-tante sepertimu? Canda Andrea membuat Cindy cemberut. Setidaknya berpura-pura lah deh, katanya pelan berpura-pura marah. Lain kali akan kulakukan. Beri salam cintaku pada Mami, oke? Jawab Andrea menyengir kuda. Baiklah, aku pulang. Bye. Bye-bye. Sepeninggalnya Cindy, Andrea mengambil notebooknya dan mulai menggambar sketsa gaun pernikahannya nanti. Tentu saja Andrea menginginkan gaun yang membuatnya menjadi wanita satu-satunya tercantik di pesta pernikahannya nanti. Tok, tok. Masuk, jawab Andrea tanpa melihat siapa yang mengetuk pintu. Mbak, ada kiriman untuk Mbak Andrea, jawab Dewi, salah satu pegawai butiknya. Letak saja di sana, Dew, terima kasih, jawab Andrea melihat sekilas dan tersenyum ke arah Dewi. Saya permisi, Mbak. Andrea menganggukkan kepalanya lalu kembali menggambar. Andrea melihat hasil gambarannya, dan Andrea masih belum puas dengan hasilnya. Andrea bangkit dari duduknya dan mengambil minum. Ia sangat haus sekarang. Matanya tidak sengaja melihat buket bunga mawar putih kesukaannya. Andrea menghampiri bunga itu. Pasti dari Samuel, pikirnya. Andrea menggeram kesal, lalu membuang bunga itu ke dalam tempat sampah. Buket itu dari orang yang sering menerornya. Orang yang tidak dikenal yang selalu mengiriminya hadiah setiap harinya. Awalnya Andrea masih senang, karena ia mempunyai penggemar rahasia. Namun lama-kelamaan itu membuatnya kesal dan tidak senang. Penguntit itu bahkan tahu apa yang ia lakukan dan apa yang ia lalui setiap harinya. Dan bagi Andrea penguntit itu sudah melebihi batas. Jangan lupa like and comment. Terima kasih sebelumnya. To be continue.